Demokrasi dan implementasinya. Demokrasi adalah bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat, kekuasaan warga negara atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politika yang membagi ketiga kekuasaan politik negara, eksekutif, yudikatif, dan legislatif untuk diwujudkan dalam tiga jenis lembaga negara yang saling lepas, independen, dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Bahasan arti dan perkembangan demokrasi. Pertama, arti demokrasi. Istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani demokratia atau kekuasaan rakyat yang dibentuk dari kata demos, rakyat, dan kratos, kekuasaan. Merujuk pada sistem politik yang muncul pada pertengahan abad ke-5 dan ke-4 SM di negara Yunani kuno, khususnya Athena, menyusul revolusi rakyat pada tahun 508 SM. Istilah demokrasi diperkenalkan pertama kali oleh Aristoteles sebagai suatu bentuk pemerintahan, yaitu pemerintahan yang menggariskan bahwa kekuasaan berada di tangan orang banyak atau rakyat. 2. Perkembangan demokrasi. Sebelum istilah demokrasi ditemukan oleh penduduk Yunani, bentuk sederhana dari demokrasi telah ditemukan sejak 4000 SM di Mesopotamia. Barulah pada 508 SM penduduk di Yunani membentuk sistem pemerintahan yang merupakan cikal bakal demokrasi modern. Demokrasi ini kemudian dicontoh oleh bangsawan Romawi pada 510 SM hingga 27 SM. Sistem demokrasi yang dipakai adalah perwakilan di mana terdapat beberapa perwakilan dari bangsawan di Senat dan perwakilan rakyat biasa di majelis. Bentuk-bentuk demokrasi. Dalam sejarah terhadap sedikit 3 bentuk demokrasi yang pernah dicoba: demokrasi langsung direct demokrasi, assemblik demokrasi, demokrasi perwakilan, representatif demokrasi, demokrasi permusyawaratan, deliberatif demokrasi. Demokrasi di Indonesia. Demokrasi di Indonesia terbagi atas beberapa fase. Fase pertama yaitu demokrasi parlementer atau liberal. Fase ini berjalan pada periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer yang menunjukkan peranan parlementer serta partai-partai. Fase kedua yaitu demokrasi terpimpin. Fase ini berjalan pada periode 1959 sampai 1965. Masa ini ditandai dengan dominasi presiden, terbatasnya era partai politik, perkembangan pengaruh komunis, dan peran ABRI sebagai unsur sosial politik semakin luas. Fase ketiga yaitu demokrasi Pancasila era Orde Baru. Fase ini berjalan pada periode 1966 sampai 1998. Pada masa ini merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Pada fase keempat yaitu demokrasi Pancasila pada era Orde Reformasi. Fase ini berjalan pada periode 1999 sampai sekarang. Pada masa ini peran politik kembali menonjol sehingga iklim demokrasi memperoleh nafas baru.